Pagi, hari ini kita akan melanjutkan ke materi mikroskop. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi bab kemarin tentang alat optik. Apa itu mikroskop? Mikroskop terdiri dari dua kata, mikros dan skopein. Mikros artinya kecil, skopein artinya melihat. Jadi mikroskop dapat kita simpulkan bahwa alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil. Contohnya digunakan untuk melihat bakteri yang ukurannya sangat kecil atau sel-sel dari makhluk hidup. Sebenarnya mikroskop sendiri terdiri dari dua buah lensa positif atau lensa cembung. Lensa-lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif yang dekat dengan benda atau objek, dan lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa yang dekat dengan mata. Jadi ketika menggunakan mikroskop, lensa yang dekat dengan benda itu namanya lensa objektif, sedangkan lensa yang dekat dengan mata pengamat itu namanya lensa okuler. Berdasarkan posisi kedua lensa ini, ternyata lensa okuler ini memiliki fungsi seperti loop. Jadi rumus untuk lensa okuler kita nanti menggunakan rumus dari loop. Jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler ini dinamakan panjang tabung mikroskop atau dikasih lambang dengan D. Di sini tempat objek yang akan diamati, yaitu dekat dengan lensa objektif. Prinsip kerja mikroskop yang pertama terdiri dari dua lensa cembung atau lensa positif. Kedua, sifat lensa okuler sama seperti loop. Jadi nanti rumus yang dipakai adalah rumus dari loop. Ketiga, benda diperbesar oleh lensa objektif. Kemudian, bayangan dari lensa objektif diperbesar oleh lensa okuler. Jadi perbesarannya mengalami dua kali perbesaran. Bayangan akhir benda terletak pada titik dekat mata atau SN. Perbesaran akhir adalah perkalian antara perbesaran oleh lensa objektif dengan perbesaran oleh lensa okuler. Jadi perbesaran nanti rumusnya M total sama dengan MOB dikali MOK. Perbesaran objektif dikalikan perbesaran okuler. Panjang tabung mikroskop adalah jarak antara lensa okuler dengan lensa objektif. Sifat bayangan yang dibentuk mikroskop bersifat maya, terbalik, diperbesar. Mengapa kok dibiarkan terbalik? Tidak diatur supaya bayangannya tegak seperti benda aslinya, karena fungsi utama mikroskop hanya untuk melihat benda-benda yang kecil. Tidak peduli benda itu terbalik, yang penting benda yang diamati terlihat nampak lebih besar. Contohnya kalau kita mengamati sel dari tumbuhan, kita nggak akan memperdulikan itu apa dari atas bawahnya. Yang kita pedulikan adalah tak letaknya, nukleus dekat dengan apa, dinding sel bentuknya seperti ini. Kita tidak memperdulikan atas bawahnya. Perbesaran bayangan. Nah, sesuai dengan prinsip tadi, M total adalah perbesaran lensa objektif dikalikan perbesaran lensa okuler. Sudah kita bahas di diagram awal tadi bahwa lensa okuler itu memiliki sifat seperti loop. Ya, jadi kalau kita jabarkan lagi, perbesaran lensa okuler ini menggunakan rumus loop. Kemarin ada dua rumus ya, untuk akomodasi maksimum dan akomodasi minimum. Dan sedangkan untuk lensa objektif itu kita memakai perbesaran lensa seperti biasa. M sama dengan SOB aksen dibagi SOB, atau M sama dengan HOB aksen dibagi HOB. S adalah jarak benda ke lensa objektif, SOB aksen jarak bayangan oleh lensa objektif ke lensa. Kemudian kalau H, ketinggian. Dari kedua rumus ini, kalau kita gabungkan, maka akan menjadi seperti demikian. Jadi perbesaran bayangan pada mikroskop ada dua jenis juga, sama seperti loop. Ada akomodasi maksimum, ada akomodasi minimum. Tinggal dikalikan aja. M objektif dikalikan M loop. Kalau akomodasi maksimum kita pakai SN per F ditambah 1. Kalau akomodasi minimum kita pakai SN per
F-nya pakai F okuler. Jadi fokus di sini yang dipakai adalah fokus lensa okuler. Nah, berikut adalah gambar diagram dari perbesaran akomodasi maksimum dan akomodasi minimum. Silakan diamati pada lingkaran merah berikut. Apa yang membedakan dari kedua gambar di sini? Prinsipnya seperti loop. Kalau akomodasi maksimum, letak benda oleh lensa okuler atau lensa loop terletak pada ruang 1. Sedangkan kalau akomodasi minimum, prinsipnya loop kemarin, letak benda harus terletak pada fokus lensanya loop. Di sini nama lainnya adalah lensa okuler. Jadi perbedaan yang paling mudah dilihat adalah letak dari SOB aksen. Ini terletaknya di fokus atau bergeser mendekati lensa okuler. Nah, kalau letaknya SOB aksen ini tidak pas di fokus, bergeser mendekati lensa okuler, maka dipastikan bahwa perbesaran yang terjadi adalah perbesaran akomodasi maksimum. Kalau SOB aksennya terletak pas terbentuk di fokus lensa okuler, maka perbesaran loop yang terjadi adalah akomodasi minimum. Kenapa kok yang dipakai adalah SOB aksen? Karena alur sinar yang melewati lensa adalah sebagai berikut. Di sini benda atau objek melewati lensa objektif. Jarak benda ke lensa objektif dinamakan SOB. Sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah SOB aksen. Nah, dari SOB aksen inilah nanti diteruskan ke lensa okuler. Otomatis SOB aksen dianggap oleh lensa okuler sebagai benda. Sama halnya dengan akomodasi minimum juga seperti itu. SOB aksen dianggap oleh lensa okuler sebagai benda. Tinggal setelah itu kita terapkan di prinsipnya loop. Jadi perlu diingat lagi, perbedaan yang paling bisa dipahami, yang paling bisa dilihat adalah letak dari SOB aksen. Dia terletak di fokus okuler atau sedikit bergeser mendekati lensa okuler. Itu yang akan membedakan akomodasi maksimum atau akomodasi minimum pada mikroskop. Dari sini nanti akan berimbas ke rumus dari D atau panjang tabung mikroskop. Kalau saya tarik garis dari lensa objektif ke SOB aksen, ini jaraknya namanya SOB aksen. Sedangkan dari sini titik SOB aksen ini, titik bayangan oleh objektif, ke lensa okuler saya kasih nama SOK atau jarak benda menurut lensa okuler. Mengapa kok SOK bukan SOK aksen? Karena SOB aksen ini dianggap benda oleh lensa okuler, maka namanya dia adalah SOK. Kalau SOK aksennya di mana? SOK aksennya di sini. Hasil akhirnya tarik sampai lensa okuler. Nah, ini SOK aksen. Kalau SOK-nya ya ini. SOB aksen kita tarik ke jarak lensa okuler. Nah, itu namanya SOK. Sehingga panjang dari lensa objektif sampai lensa okuler dapat kita rumuskan SOB aksen ditambah dengan SOK. Itu untuk akomodasi maksimum. Sedangkan untuk akomodasi minimum, kita lihat dulu. Dari lensa objektif ke SOB aksen tetap. Yang berbeda adalah di sini. SOK nilainya digantikan oleh FOK. Mengapa? Karena letak benda menurut okuler pas di fokus atau pas di titik fokus lensa okuler.
Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Dari lensa objektif ke titik bayangan SOB aksen itu namanya jarak SOB aksen. Dari SOB aksen ini, titik ini sampai lensa okuler itu namanya fokus lensa okuler. Tinggal ditambah aja. Jarak ini ditambah ini sama dengan D atau panjang tabung mikroskop. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jarak fokus lensa objektif sebuah mikroskop adalah 2 cm dan FOK-nya 2,5 cm. Sebuah objek diletakkan sejauh 25 cm di depan lensa objektif. Apabila mikroskop digunakan dengan mata tak berakomodasi atau akomodasi minimum, maka perbesaran mikroskop dan panjang tabung adalah titik-titik harus dicari. SN-nya kita pakai 25 cm. Langkah pertama kita harus tulis semua informasi yang diketahui. Kemudian kita baca apa yang harus dicari. Yang pertama adalah perbesaran mikroskop dan yang kedua nanti panjang tabung mikroskop. Perbesaran mikroskop, kita lihat perbesaran yang seperti apa yang diinginkan, yaitu akomodasi minimum. Catat rumusnya. M total dari akomodasi minimum adalah M objektif dikalikan SN per FOK. M objektif kalau kita jabarkan, maka M sama dengan SOB aksen dibagi SOB. Kita cek satu persatu. SOB-nya sudah ada. SOB aksennya belum ada. Karena SOB aksen belum ada, otomatis kita harus mencari nilai SOB aksen dengan bantuan persamaan lensa. Seper FOB sama dengan seper SOB ditambah seper SOB aksen. Ini adalah rumus modifikasi dari seper F ditambah seper S ditambah seper S aksen. Tinggal ditambahin OB aja untuk menamai atau untuk menandai bahwa dia adalah lensa objektif. Tinggal masukin aja seper F. F-nya 2 cm, SOB-nya 2,5. Tinggal pindah ruas, dijadikan SOB aksen sama dengan, sehingga nanti ketemunya SOB aksen sama dengan 5/0,5 atau sama dengan 10. SOB aksen sudah ketemu. Sekarang kita masukkan ke rumus M total. M total sama dengan SOB aksen per SOB dari M objektif dikali SN per FOK. SOB aksennya tadi ketemu 10, SOB-nya 2,5 dikalikan 25 dibagi 2,5, hasilnya 40 kali perbesaran totalnya. Kemudian panjang tabungnya, ingat karena ini akomodasi minimum, berarti D sama dengan SOB aksen ditambah FOK, sehingga ketemunya panjang tabung sama dengan 12,5 cm. Cukup mudah saya rasa untuk soal ini. Setelah itu nanti kalian coba kerjakan latihan soal yang sudah saya share di psikologi. Caranya sama seperti ini, langkah-langkahnya tidak jauh beda dengan ini. Tinggal terapkan rumus perbesaran akomodasi maksimum dan perbesaran akomodasi minimum, serta D juga jangan lupa. Panjang tabung untuk akomodasi maksimum seperti apa, panjang tabung untuk akomodasi minimum seperti apa. Oke, sekian dari saya. Semoga PJJ hari ini berjalan lancar. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.